Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kita kembali boleh berada bersama-sama, kita akan mengikuti kebaktian doa. Bersyukur untuk sepanjang hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bersyukur untuk setiap pekerjaan, untuk setiap pertemuan dengan orang-orang yang kita jumpai, untuk setiap kesempatan. Dan juga sekalipun mungkin ada di antara kita yang tengah mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi bersyukur Tuhan boleh menyertai kita sampai dengan saat ini. Mari saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Dengan tenang di hadapan Tuhan, kita meyakini bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Jikalau Roh Kudus ada di antara kita, perkara besar terjadi. Kuasa Tuhan nyata. Karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Karena Roh-Nya turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mari kita menyatakan di dalam pujian kita, meyakininya Dia hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Biarlah menguatkan kita, menolong kita malam hari ini boleh berada di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kami boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami meyakini Roh Kudus tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk Roh yang senantiasa boleh ada menjaga kehidupan kami,
menolong kehidupan kami, terlebih memperbaharui kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami juga boleh kembali berada bersama-sama Tuhan di dalam kebaktian doa. Biar kesempatan yang indah ini tidak kami lewatkan, tapi kami ingin tenang bersama dengan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Hadirlah di tengah-tengah kami, perbaharuilah kami ya Tuhan, dan tolonglah supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami, mendengarkan suara Roh Kudus yang boleh menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segenap waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada sampai dengan hari ini, bukan karena kita mengalami atau diri kita sendiri merasa baik, lebih baik daripada orang lain. Tapi kita ada saat ini, hanya anugerah Tuhan semata-mata yang memampukan kita boleh hidup sampai dengan hari ini. Bukan hanya hidup, tetapi Tuhan yang sudah menghiasi hidup kita dengan kebaikan, dengan kemurahannya. Oleh sebab itu mari kita bersukacita, mari kita bergembira, karena berkat kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Berkat kemurahan-Mu, mari kita boleh nyanyikan bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama dengan mengingat segala kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya yang tidak pernah berhenti-henti di dalam kehidupan kita. Senantiasa baru setiap hari. Kita bersyukur kepada Tuhan
untuk kasih setianya yang begitu besar, kemurahan yang limpah atas hidup kita. Dan juga terima kasih untuk sepanjang hari ini, orang-orang yang boleh berada bersama dengan kita. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Dengan mengingat segala cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhentinya, senantiasa mengalir, senantiasa Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kesempatan, pengalaman, dan juga hal-hal yang boleh kami lewati, baik itu suka maupun duka. Biarlah tidak mengurangi akan rasa terima kasih kami dan sukacita kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami juga hendak menaikkan beberapa pokok doa kami kepada Tuhan. Ketika kami mengingat pokok-pokok doa ini, biarlah hati kami juga tetap dipenuhi dengan sukacita. Dan Tuhan yang menolong setiap kami, mengingat hal-hal yang baik yang boleh kami bawa kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Mengingat hal-hal yang mungkin menjadi penderitaan bagi orang lain, kami bawa di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang pertama, mari kita bersama-sama membawa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa untuk vaksin yang sampai dengan hari ini mungkin belum terdistribusi dengan lengkap. Kita juga menyerahkan untuk penanganan terorisme. Kita tahu beberapa waktu ini juga terjadi hal yang kembali mungkin membuat teror, berusaha untuk menakuti. Namun biarlah kita serahkan dan Tuhan turut bekerja dan campur tangan bersama dengan pemerintah kita dalam penanganannya. Kita berdoa juga untuk bencana badai yang terjadi di NTT. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong untuk situasi dan kondisi yang ada di sana. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, penghiburan, serta pertolongan yang boleh Tuhan gerakan di hati anak-anak Tuhan yang boleh memperhatikan mereka. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa untuk hari ini. Bapa di surga, saat ini kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mengingat ya Tuhan, kami tahu tidak mudah bagi bangsa kami untuk menangani berbagai hal yang terjadi ya Tuhan yang beberapa waktu ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kepala negara kami beserta jajarannya, memimpin bangsa kami ini dengan baik, dengan hati yang takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong penanganan-penanganan yang tengah dilakukan, khususnya untuk pendistribusian untuk vaksin COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, saat ini belum terdistribusi secara merata. Ada beberapa tempat daerah yang belum mendapatkannya, ada beberapa kalangan yang belum mendapatkannya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pemerintah kami dapat melaksanakan semuanya ini dengan baik. Kami juga berdoa beberapa waktu ini terjadi terorisme. Tuhan, dengan satu tujuan untuk menakuti kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu penanganan terorisme ini tidak mudah. Namun kami percaya jikalau ada hal-hal yang berusaha Tuhan untuk mengacaukan bangsa dan negara ini, untuk mengadu domba rakyat yang ada di dalamnya. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga dapat ditangani dengan baik. Kami juga berdoa untuk para intelijen di negara kami, badan intelijen negara kami. Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka dapat menemukan ya Tuhan, orang-orang yang berusaha menebar teror di mana-mana. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kecakapan, kecekatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mengingat Tuhan bencana alam yang terjadi di NTT beberapa waktu ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk banjir bandang dan juga badai siklon yang terjadi, yang memporak-porandakan beberapa daerah yang ada di NTT. Kami berdoa untuk setiap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kami juga, bantuan-bantuan yang diberikan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingat untuk para korban, Tuhan berkatilah mereka. Berikanlah damai sejahtera di dalam hati mereka, supaya mereka bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan sepenuhnya bahwa di dalam keadaan apapun juga, Tuhan secara khusus juga tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik bantuan logistik maupun medis.
Tuhan berkatilah sehingga semuanya dapat terdistribusi dengan baik. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan segala persoalan pelik yang ada di dalamnya, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih dan turut bekerja campur tangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya mari kita juga bersama-sama terus berdoa bagi gereja kita dalam segala penanganan, pelayanan, persiapan-persiapan yang dilakukan. Para hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan di komisi, jemaat yang sakit, yang bergumul, dan juga para lanjut usia. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk gereja kita. Tuhan, kami terus mendoakan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus. Berkatilah supaya gereja kami ini menjadi gereja yang mewartakan kabar baik, Injil daripada Tuhan, sehingga mereka yang mendengarkan, mereka memperoleh jaminan keselamatan dan juga sukacita dalam hati mereka. Kami serahkan setiap jemaat-Mu di dalam upaya-upaya boleh hidup baru di dalam Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani. Berkatilah ya Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami, beserta kami para rohaniwan yang boleh bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, sehingga sungguh ketika kami boleh melayani Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Ketika kami membuat program yang kami persiapkan ya Tuhan, semuanya semata-mata bagi tujuan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala pergumulan yang tengah mereka hadapi. Tuhan, kiranya Kau juga turut bekerja dan campur tangan. Kami juga mengingat Tuhan untuk pelayanan-pelayanan, baik di komisi-komisi yang sampai dengan hari ini masih dilaksanakan secara online. Tuhan, kami bersyukur ada media yang boleh kami pakai untuk pelayanan secara online. Biarlah melalui media yang dipakai ini Tuhan, tetap memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu dalam iman kerohanian mereka, tetap menyebarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menolong mereka untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan kiranya memberkati untuk media online yang boleh kami gunakan. Kami juga mengingat ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, mungkin mereka tengah mengalami pergumulan, mungkin mereka tengah mengalami kesesakan, mungkin mereka tengah mengalami sakit penyakit, ataupun Tuhan mereka yang sedang saat ini dalam usia lanjut. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi mengenai usia lanjut, untuk kesehatan, kekuatan mereka, keinginan mereka untuk bersama-sama berkumpul, untuk beribadah kembali di rumah Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulan yang tengah mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, tetap memberikan sukacita kepada mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya jemaat Tuhan senantiasa berpaut kepada Tuhan dan tidak melarikan diri dari semua persoalan yang ada, melainkan hanya boleh berlari kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk gereja kami, hamba-hamba Tuhan dan juga pelayanan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga bersama-sama berdoa bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Secara khusus untuk SMP Kristen Kalam Kudus yang saat ini tengah melaksanakan simulasi ujian tatap muka, guru-guru dan siswa, kiranya semua boleh diberikan kekuatan, dijauhkan dari khususnya ketakutan kita akan penularan COVID-19 ini. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menguatkan, sehingga simulasi ujian ini dapat berlangsung dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama bersehati berdoa bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami terus mendoakan kiranya Engkau memberkati untuk penerimaan siswa baru, untuk tahun ajaran yang berlangsung, proses belajar mengajar. Berkatilah ya Bapa semuanya itu, sehingga dapat berlangsung dengan baik. Dan anak-anak yang bersekolah, para siswa yang bersekolah, mereka tetap bersemangat. Guru-guru yang mengajar, mereka juga tetap bersemangat. Kami berdoa menyerahkan saat ini secara khusus ya Tuhan, untuk simulasi ujian yang dilaksanakan di SMP Kristen Kalam Kudus. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan mengiringi, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa untuk kesehatan para siswa dan guru, Tuhan berkati, sehingga mereka juga dijauhkan dari kekhawatiran, ketakutan, bahkan penularan COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang turut bekerja dan campur tangan, menolong para siswa Tuhan untuk tetap bersemangat
mengerjakan sehingga akhirnya nanti. Kami serahkan sekali lagi Tuhan untuk kebutuhan sekolah, untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi BP, Tuhan kiranya juga turut bekerja dan campur tangan. Sekali lagi kami serahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus dari TK, SD sampai dengan SMP. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Sekolah kami juga boleh menjadi wadah pewartaan kasih Tuhan, Injil Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi menyerahkan Sekolah Kristen Kalam Kudus ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Mungkin di antara kita memiliki pergumulan-pergumulan, namun mari kita meyakini dan percaya di setiap pergumulan kita, Tuhan mendengar, Tuhan ada, Tuhan tidak jauh dari kita, dan Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa dengan hening secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam pergulatan hidup kami setiap hari, tak dapat dipungkiri ada banyak persoalan yang kami hadapi. Bahkan bukan hanya menjadi sebuah persoalan, tapi menjadi satu pergumulan hidup kami ya Tuhan. Di antara jemaat-Mu yang tengah berdoa secara pribadi pada malam hari ini, mungkin ada pergumulan-pergumulan dosa. Jikalau mereka datang kepada Tuhan, mengakuinya, kami tahu Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni setiap dosa, kesalahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang tengah bergumul, kehidupan rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan di antara anggota-anggota keluarga, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menaruh dalam hati mereka kasih satu dengan yang lain, sehingga setiap persoalan yang tengah dihadapi, mereka juga boleh memandang kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jikalau ada di antara pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, persoalan-persoalan ekonomi, finansial, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Jikalau di antara mereka juga ada pergumulan-pergumulan studi, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada banyak kendala yang mungkin mereka hadapi, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Jikalau ada persoalan-persoalan lain ya Tuhan, yang masih menghantui mereka sampai dengan hari ini, membuat mereka bingung, membuat mereka tidak berdaya. Oh Tuhan, dengan kuasa-Mu kami percaya, jangan biarkan iblis mengacaukan pikiran hati mereka, sehingga mereka boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Dengarkanlah setiap seru doa mereka. Kami tahu Tuhan, telinga-Mu senantiasa mendengar seru doa kami. Bahu-Mu senantiasa siap Tuhan tatkala kami mungkin lemah dan tak berdaya. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah kami boleh tetap mengucap syukur. Di dalam keadaan apapun juga kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kepada kita sekalian. Di dalam kondisi keadaan apapun juga, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita tetap bersukacita, oleh karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Puji-Hu. Menyelamatkanku, puji-Hu berkatiku, puji-Hu
Tuhanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang, pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui hujan, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerahmu, pujihu kan kasihmu. Musik saja. Pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri, pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Biarlah sungguh kita boleh memuji dari hati kita yang terdalam karena sukacita yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dan berdoa untuk memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita. Setiap saat dalam kehidupan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau telah menebus hidup kami dari lubang kubur, dari kematian kekal, dari kesengsaraan hidup, dan digantikan oleh kesengsaraan Tuhan kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup kami untuk terus hidup dalam kemurungan, keterpurukan, dan hal-hal yang membuat hati kami menjadi pahit. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berita tentang sukacita yang harus kami hidupi dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong kami, Roh-Mu memenuhi hati kami, sehingga tatkala kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, sungguh Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita. Tuhan yang hadir di dalam hati kami, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segenap waktu ini, hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dan pakai dia. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah tentang buah roh. Satu tema yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, terambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, mari kita akan membacakan bersuara bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan dan merenungkan tentang sukacita, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada kita sekalian. Mari kita sebelumnya mengikuti saya menaruh tangan kita di dada kita. Ya. Saat ini, hari ini, mari kita memeriksa hati kita dengan jujur, bertanya kepada diri sendiri,
dan menjawab sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Anggota keluarga yang lain tidak perlu mengetahui. Tentu kami yang ada di sini juga tidak mengetahui jawaban Bapak Ibu. Tapi saat ini mari kita menjawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah saya, Bapak Ibu, Saudara, sedang bersuka cita? Yang kedua, kapan terakhir saya merasa sangat bersuka cita? Kapan terakhir saya merasa sangat bersuka cita? Yang ketiga, apakah yang membuat saya bersuka cita saat itu? Ketika saya terakhir bersuka cita itu kapan? Dan apa yang membuat saya bersuka cita saat itu? Baik, kita boleh lepaskan tangan kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara tidak merasakan sukacita, jangan dipaksakan. Nanti saudara hanya perlu berdoa saja, tepat seperti yang saudara rasakan. Perasaan apa saat ini tidak bersukacita dan sebagainya. Jika saudara tidak merasakan sukacita, jika saudara tidak merasakan sukacita, apakah yang mencuri sukacita saudara saat ini? Apakah yang mencuri sukacita saudara saat ini? Mari kita renungkan bersama. Saudara, bagian yang sedang kita pelajari ini adalah tentang buah-buah roh. Saudara, buah roh yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan orang Kristen setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Roh Kudus itu akan mendiami kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kehidupan orang percaya memiliki satu kewajiban, yaitu tidak lagi hidup di dalam daging tetapi hidup di dalam roh. Bagaimana kita hidup di dalam roh? Yaitu satu sikap hidup yang berubah, yang berbeda dari sebelumnya. Saudaraku, ada pemikiran-pemikiran yang berubah, ada sikap hidup yang berubah. Kalau kita dulu hidup menuruti hawa nafsu yang ditimbulkan oleh keinginan-keinginan jasmaniah kita, namun sekarang ini kita hidup oleh tuntutan Roh Kudus. Kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia saat itu hidupnya mulai jauh daripada Tuhan, atau dengan kata lain mereka itu mulai murtad. Rasul Paulus ingin menekankan kepada mereka bahwa ketika mereka sudah hidup dengan Kristus, mereka sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati. Merdeka dari kehidupan lama mereka. Oleh sebab itu perilaku hidup mereka haruslah sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Roh Kudus yang sekarang berdiam di dalam kehidupan mereka, dan roh inilah yang menuntun mereka melakukan buah-buah pertobatan mereka dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Sebagaimana tadi yang kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudara, bagian yang menjadi perenungan kita ini adalah buah roh yang kedua, yaitu tentang sukacita. Saudara, kata sukacita ini menempati urutan kedua setelah kasih. Setelah tadi kasih ya dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Yang pertama, kemudian sukacita. Itu yang kedua. Saudara, kata ini menunjukkan bahwa kata ini sangat penting bagi kehidupan orang percaya dan di dalam kehidupan orang percaya. Sukacita ini dihasilkan dari perbuatan Allah atas anugerahnya bagi kehidupan kita. Saudara, mungkin kita bertanya, perbuatan Allah yang mana? Yaitu penebusannya bagi kehidupan kita. Bukan seperti sukacita saat kita tertawa atas satu kondisi tertentu, misalnya kondisi kita mendapatkan bonus atau hadiah, kita merasa sukacita atau senang. Bukan karena kita mendapatkan keuntungan atas kerja keras kita. Bukan juga karena saya lulus, saya selesai sekolahnya, kuliahnya, dan saya bersuka cita.
Bukan juga karena mungkin orang tua mampu menikahkan anak, memberikan modal kepada anak untuk bekerja dan dia bersuka cita. Bukan Bapak Ibu. Melainkan satu kegembiraan yang hakiki yang paling mendasar. Karena pada dasarnya apa? Hidup kita yang dahulu berada di dalam kubangan dosa, di dalam kesengsaraan, jiwa kita tertawan oleh iblis. Dan sekarang kita hidup di dalam anugerah Allah yang menebus hidup kita dari iblis itu. Sekarang kita mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, namun ada persoalan lain. Persoalannya adalah banyak orang Kristen yang tidak mengalami sukacita ini. Melewatkan aktivitas sukacita dan perasaan yang menunjukkan tindakan sukacita, tindakan duka cita. Saudaraku, seorang penulis bernama Louis Medes berkata di dalam tulisannya, melewatkan sukacita itu berarti melewatkan keberadaan Anda. Itu artinya bahwa keberadaan kita, keadaan kita pada saat ini tidak ada artinya sama sekali ketika hidup kita tidak mengalami sukacita. Saudaraku, mengapa hidup kita tidak mengalami sukacita? Karena mungkin kita terbiasa hidup tergesa-gesa. Sangat disibukkan dengan rencana-rencana. Kita sudah memiliki segudang rencana dalam hidup kita. Kita terjebak di dalam kerutinitasan. Kita bergerak dari satu tugas ke tugas yang lain. Padahal jika kita melihat, merenungkan, memandang betapa hidup ini sesungguhnya sangat indah. Ada kegembiraan alamiah. Ada undangan untuk kita boleh menari dan bersuka cita. Tetapi seringkali kita melewatkannya. Menganggap bahwa sukacita itu bukan hal yang penting. Mencampur adukan dengan kesenangan pesta pora di dunia ini. Saudara, padahal sukacita adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan orang percaya. Mari kita melihat hal penting yang wajib kita ketahui tentang sukacita. Tadi dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22, sukacita itu adalah yang pertama adalah salah satu dari buah roh. Saudara, seperti yang sudah saya uraikan tadi, bahwa kehidupan orang percaya yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, maka roh Allah itu akan tinggal di dalam dirinya. Dan orang percaya itu akan menghasilkan, memiliki buah-buah roh di dalam kehidupannya. Sukacita ini adalah salah satu ciri atau karakter Allah sendiri yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk orang percaya. Oleh sebab itu ketika kita sudah mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya kita bersukacita, mengusahakan sukacita itu sedemikian rupa. Mengalaminya dalam hidup kita hari lepas hari. Hal penting yang kedua tentang sukacita, saudara, yaitu sukacita itu juga menjadi ciri dari orang percaya. Saudara, bukankah seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan kecil? Orang Kristen ini dalam kondisi sedih menyanyi, dalam kondisi senang menyanyi. Saudara, biarlah itu bukan hanya sekedar pujian, nyanyian yang kita nyanyikan begitu saja tanpa ada makna dan arti. Tetapi biarlah itu sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa kita ini memiliki ciri Kristus di dalam hidup kita. Memiliki sukacita Kristus, sukacita Allah di dalam diri kita. Dan sukacita yang ada di dalam diri kita itu biarlah menjadi ciri yang nampak, yang kelihatan, yang dilihat, yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, sukacita ini menjadi ciri orang percaya karena merujuk kepada sifat Allah sendiri. Maka sukacita itu menjadi sangat penting dan alami di dalam kehidupan orang percaya. Dan harus dihasilkan oleh orang percaya. Saudara, mari kita sejenak melihat fakta hidup yang ada di sekeliling kita. Ya. Keadaan dunia di sekeliling kita. Keadaan orang-orang Kristen dan juga non-Kristen. Bukankah kita mendengar ada berita buruk di mana-mana? Ya. Dalam bulan yang kemarin kita mendengar ada 2 peristiwa setidaknya yang mengejutkan kita.
Yang pertama yaitu tentang terorisme dan yang kedua adanya badai siklon yang terjadi di NTT. Memporak-porandakan kehidupan dan berita-berita buruk lainnya. Kita juga melihat wajah-wajah panjang, muka muram, hati yang berat kita temukan ada di mana-mana. Bahkan bukankah itu juga ada di dalam gereja? Di rumah Tuhan yang notabene adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun seolah-olah di dalam kehidupannya masih membawa satu beban berat di dalam roh dan jiwanya. Saudara, kita mungkin masuk di dalam barisan orang-orang yang berkata, andai saja, kalau saja, seandainya. Saya memiliki uang, saya memiliki harta yang banyak, melimpah. Seandainya saya memiliki anak, seandainya saya menikah, seandainya saya lebih banyak bakat, seandainya saya cantik, seandainya saya tampan, seandainya saya pintar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, lebih banyak harta, apakah membuat seseorang itu lebih murah hati atau lebih menggenggam? Memiliki banyak anak, apakah lebih membuat kita sering tertawa karena melihat tingkah laku mereka yang lucu, menggemaskan? Atau kita lebih sering menggerutu, mengingat menghidupi mereka, biaya yang dibutuhkan dan sebagainya? Apakah menikah satu-satunya hal yang membuat kita bahagia? Atau justru kita lebih bahagia ketika Tuhan mengizinkan untuk hidup selibat? Apakah memiliki bakat yang lebih membuat kita bersuka cita, bisa membagikan bakat kita kepada orang-orang lain? Atau justru membawa kita seringkali berkonflik karena ada persaingan di dalam diri kita dengan orang lain? Saudara, apakah wajah cantik, tampan, pintar justru membuat kita bersuka cita? Atau membuat kita lebih tinggi hati, sombong karena kita merasa memiliki semuanya itu dibandingkan dengan orang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita sejati adalah buah Roh Kudus sendiri dan juga karakter Allah sendiri bagi kita sekalian. Saudara, baiklah kita melihat beberapa pandangan Alkitab tentang sukacita. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa sukacita merupakan karakter Allah sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang bersukacita. Yesus datang membawa sukacita dan menawarkan sukacita itu bagi kita sekalian. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Karena Dia yang membawa sukacita itu, menawarkannya bagi kita sekalian. Bayangkan Bapak Ibu ya, jikalau pada waktu penciptaan dunia ini, Allah menciptakan dunia ini dengan serangkaian kronologi kejadian selama 6 hari lamanya. Lalu pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dan berkata, leganya sudah hari Minggu, leganya sudah weekend. Saudara, Tuhan terlihat sangat kelelahan, bukan? Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Bayangkan kejadian jikalau Tuhan memandang pekerjaan seperti yang sering kita lakukan, betapa melelahkan hati dan jiwanya. Menghadapi kritikan setiap saat, setiap waktu atas apa yang sudah kita kerjakan. Menghadapi penolakan-penolakan, menghadapi ketidakpuasan hati, atau bahkan mencari pujian diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak demikian. Allah adalah sumber sukacita terbesar bagi setiap kita orang yang percaya. Itu sebabnya ketika fokus manusia pada hal-hal yang lahiriah, kita kehilangan rasa humor, sehingga kita tidak bisa bersukacita. Namun bukan berarti Bapak Ibu di dalam sukacita itu Allah kita Allah yang tidak serius. Seorang penulis C.S. Lewis mengatakan sukacita adalah urusan serius bagi surga.
Sekali lagi C.S. Lewis mengatakan sukacita adalah urusan serius bagi sorga. Bukan urusan main-main, bukan urusan remeh-temeh, bukan sikap itu yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Bukan berarti Allah tidak mengenal duka. Dia juga mengalami kesengsaraan seperti yang sudah kita peringati di dalam Jumat Agung kemarin, bukan? Namun melalui kesengsaraan, kemarahan Tuhan, duka cita Tuhan adalah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada maknanya. Saudara, sukacita adalah sifat dasar Allah. Sukacita itu melekat di dalam dirinya. Oleh sebab itu Allah ingin bahwa manusia itu memantulkan sukacitanya. Seperti terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tulisan Rasul Paulus di dalam penjara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, Alkitab tidak pernah menempatkan sukacita sebagai pilihan, tetapi sebagai satu perintah. Kebanyakan kata sukacita ditulis dalam bentuk imperatif atau kalimat perintah. Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya bagi jemaat Filipi menekankan akan hal ini. Sebuah perintah yang begitu tegas dan jelas. Itu berarti bahwa orang Kristen yang tidak hidup bersukacita atau di dalam sukacita merupakan dosa yang sangat serius. Dosa yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku diri religius sekalipun. Saudara, kalau kita melihat dosa ini jarang sekali menjadi objek teguran di dalam gereja, bukan? Pernahkah kita bermuka murung, muram di dalam gereja, lalu rohaniwan kita datang menegur kita? Hei, mengapa kamu murung? Tidak boleh murung dan sebagainya. Pernahkah kita mendengarkan akan hal itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali ada toleransi yang sangat tinggi bagi kondisi ini? Gereja sangat mudah mentolerir orang-orang yang tidak bersukacita. Menganggap bahwa ada masalah besar di dalam diri orang itu. Sehingga orang-orang lain harus memahami, harus memaklumi, harus menerima. Bahkan tidak jarang takut mengusik orang itu, bukan? Takut untuk mendekat sekalipun. Dan akhirnya tidak bisa menjadi sahabat bagi mereka. Bahkan yang terjadi seringkali mempergunjingkan, bukan? Tetapi pernahkah kita juga berpikir bagi orang-orang yang menunjukkan adanya tidak sukacita di dalam diri mereka, melalui wajah mereka, melalui sikap mereka. Pernahkah kita berpikir betapa besar kerusakan yang ditimbulkan orang-orang Kristen yang hidup tanpa tujuan, yang hidup tanpa sukacita bagi tujuan mula-mula Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang membuka dirinya bagi pintu kemurungan. Wajah yang memantulkan topeng muram, kecut, sinis, serius, duka cita, ketidakpuasan, kemarahan yang terpendam, omong kosong, dan hal-hal lainnya. Saudara, bahkan terkadang dengan sengaja kita menampakkan semuanya ini kepada sekeliling kita, pemandangan yang demikian. Sehingga menimbulkan kesan-kesan miring bagi kekristenan. Bahwa kekristenan itu tidak asik, penuh topeng, berbeban berat, tidak ada sukacita dan lain-lain. Bukankah itu jauh sekali dari tujuan Allah, bukan? Saudara, siapa yang menciptakannya? Saudara, kitalah yang turut andil, kitalah yang membawa kemuraman bagi dunia ini. Kitalah yang menjadi penghalang mereka untuk mewartakan bahwa di dalam Tuhan ada sukacita dan kehidupan baru. Kitalah yang menghalangi mereka datang kepada Tuhan. Saudara, padahal Tuhan datang membawa sukacita bagi dunia yang penuh dengan kegelapan dan kemurungan ini. Betapa sering kita salah di dalam memahami Allah. Allah yang menghakimi, Allah yang defensif, melelahkan jiwa. Seperti yang banyak pengikutnya dan kita sekalian lakukan, bukan? Saudara, sikap dan sifat-sifat ini sesungguhnya ada pada siapa? Bukankah
Sifat-sifat ini adalah milik, ada ciri-cirinya pada iblis. Si jahat yang senang dengan kesedihan dan kemurungan. Itulah tujuannya. Karena dia sendiri sedih dan murung di dalam keabadiannya. Dengan demikian dia juga ingin kita semua menjadi seperti dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita membuka diri, membuka celah dengan cara-cara yang demikian bagi pekerjaan iblis di dalam kehidupan kita? Saudara, apa sih pentingnya sukacita bagi kehidupan kerohanian kita? Sebagaimana sudah saya singgung bahwa sukacita adalah inti rencana Allah bagi manusia. Kita tidak akan pernah memahami pentingnya sukacita sampai kita benar-benar menyadari pentingnya Tuhan bagi hidup saya. Kebanyakan dari kita meremehkan kapasitas Tuhan untuk bersukacita. Kapasitas Tuhan dalam memiliki humor bagi kita. Saudara, kita diundang untuk hidup dalam sukacita. Karena kehidupan yang kita jalani semata-mata saat ini, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kehidupan kita adalah anugerah, bukan hasil pekerjaan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Saudara, ketika kita menyia-nyiakannya dalam hidup kita, menyia-nyiakan dalam kemurungan dan duka cita, berarti kita telah kembali menyalibkan Tuhan dan tidak pernah menyalibkan kedagingan kita sendiri. Kita tidak mengalami pertumbuhan secara iman dan kerohanian. Bahkan kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kita masih hidup dalam kedagingan kita. Kita masih menyimpan, kita masih senang dengan semuanya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan kita bersukacita adalah karena kita hidup seturut dengan kehendak Roh. Yang menuntun kita menghasilkan buah-buah Roh dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita berkilah bahwa ada hal-hal yang memang membuat saya kehilangan sukacita. Saudara, mari kita mencoba melihat hal-hal apa yang menghalangi sukacita kita. Saudara, hal-hal yang sering kali merintangi kita mengalami sukacita. Yang pertama karena kita terlalu sering sibuk memikirkan diri kita sendiri. Pementingan diri sendiri inilah yang merintangi kita untuk meleburkan diri kita dengan sukacita orang lain. Sekaligus menghalangi kita menyadari dan menghargai anugerah-anugerah kecil yang Tuhan sebarkan setiap hari dalam kehidupan kita. Hidup kita terlalu disesaki dengan hidup kita sendiri. Hidup seharusnya berjalan demikian indah, walaupun masih ada keadaan yang membuat kita meneteskan air mata. Namun setiap saat hidup itu mengandung kesempatan yang boleh kita kerjakan lakukan. Walaupun perjalanan hidup kita mungkin tidak mengalami hal-hal yang spektakuler. Namun hidup itu benar-benar adalah hadiah daripada Tuhan. Betapa sering kita meremehkannya. Nehemia 8 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita adalah perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Tidak adanya sukacita menghasilkan kelemahan dalam hidup kita. Saudara, dalam contoh kehidupan sehari-hari, Bunda Teresa pernah mengalaminya. Ketika dia menyetir di tengah kemacetan, saudara, mudah sekali baginya untuk mengepalkan tinju atau memaki-maki atau membunyikan klakson yang panjang, tanda dari kejengkelan yang tengah dia alami. Namun saudara, dia tidak melakukannya saat itu. Mengapa? Mengapa dia tidak melakukan itu semua? Karena dia tahu sikap itu sama sekali tidak menarik baginya. Dia telah menemukan cara lain untuk hidup. Sukacita telah memberikan kekuatan baginya untuk dapat menahan diri dari semuanya itu. Saudara, itu sebabnya salah satu syarat orang yang ingin bekerja sama dengannya haruslah orang yang memiliki sikap hidup yang diwarnai dengan sukacita. Saudara, saya setuju. Mungkin dia memandang dunia ini penuh dengan duka cita. Dia melayani orang-orang yang penuh dengan duka cita. Orang-orang miskin yang ada di daerah-daerah kumuh di Kalkuta. Orang-orang yang hidupnya susah dan sengsara, miskin dan tidak berdaya.
Bagaimana mungkin harus berhadapan lagi dengan orang-orang yang melayani dengan setengah hati, murung dan tidak bersahabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah merek listrik atau merek elektronik ya, merek Philips bisa membuat sebuah slogan yaitu bikin hidup lebih hidup. Tapi malah sebaliknya, kebanyakan orang percaya menciptakan situasi dan kondisi bikin hidup lebih redup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa melihat dan merasakan bedanya bukan? Perlindungan dari Tuhan akan memampukan kita untuk tetap menjaga sukacita kita dalam situasi apapun juga. Betapa sering sukacita kita hilang dipengaruhi oleh orang atau situasi di sekeliling kita. Orang yang mengejar sukacita sama dengan melatih dirinya sendiri untuk disiplin merayakan atau perayaan. Yaitu perayaan rohani, mengingat semua kebaikan Tuhan yang telah memberikan anugerahnya untuk kita boleh hidupi dan kita nikmati setiap saat. Perayaan ini tidak sama dengan perayaan pesta pora hedonisme. Hedonisme adalah satu tuntutan untuk semakin lama kita mendapatkan pemuasan, kesenangan pribadi. Sementara sukacita tidak demikian. Orang dunia mengejar kebahagiaan melalui kekuasaan, uang, keberhasilan, olahraga, seni, percintaan, wibawa, dan lain-lain. Namun ketika manusia memiliki semuanya itu, bukankah lebih sering tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya? Karena kebahagiaannya hanya didasarkan kepada hal-hal ini. Keadaan yang terus berubah, sehingga membuat hatinya juga berubah-ubah. Saudara, merayakan kebaikan Tuhan tidak demikian. Kita melatih kemampuan kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan di dalam peristiwa keadaan yang paling sederhana sekalipun. Saudara, kita dapat memahami bahwa setiap detik dalam kehidupanku itu adalah hanya anugerah Tuhan semata-mata. Ada mujizat Tuhan yang nyata yang saya alami. Dan itu tidak henti-hentinya. Saudaraku, kita dapat menambah kapasitas kita untuk bersukacita mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, sekarang bagaimana kita bisa menerapkan sukacita itu di dalam kehidupan kita? Saudara, Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat nyata di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, di dalam doa-doa kita, ketika kita mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang melayani, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan setia, tersenyumlah. Doakanlah mereka dengan sukacita. Jangan bermuram hati, jangan iri hati karena pekerjaan-pekerjaan baik yang orang lain bisa lakukan. Tidak menghakimi, bahkan tidak mencurigai apa yang mereka kerjakan. Saudara, ada anak-anak Tuhan yang menerapkan firman Tuhan dengan begitu saja dalam kehidupan mereka. Melakukan kebaikan-kebaikan tanpa embel-embel apapun. Ketika ditanya, jawabannya sangat menakjubkan. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan baginya. Itu saja. Itu cukup membuat hatinya bersukacita dengan limpahnya. Namun ada juga orang Kristen yang menanggapi dengan dingin, bahkan mencurigai. Padahal lahir dari sikap iri hati dan hatinya yang menahan kemurahan Tuhan melaluinya. Dengan dalih, dengan banyak alasan. Saudaraku, yang kedua, kita bisa memberi dorongan, semangat kepada mereka yang bekerja secara harmoni. Sukacitanya bertambah selagi dia membayangkan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Rasul Paulus ketika menulis surat ini, kondisinya tidak baik-baik saja. Dia dalam penjara, sedang dalam penderitaan. Namun sikapnya sangat berbeda, bukan? Bukan omelan, bukan gerutu, bukan kritikan, bukan juga keluhan yang tajam yang keluar dari mulut bibirnya. Tetapi dengan mata tuanya yang mungkin sudah mulai rabun, tetapi tetap berbinar-binar, bersemangat, optimis karena ada sukacita di dalam hatinya. Sukacita yang besar yang dialaminya
bersama dengan Kristus. Kemerdekaan secara fisik bukan lagi menjadi yang utama baginya, karena dia sudah mendapatkan kemerdekaan sejati. Berita Injil yang disebarkan menjadi fokus utamanya. Kita melihat contoh orang-orang Kristen mula-mula. Kisah para Rasul mencatat bahwa mereka dianiaya dengan kejam, namun justru mereka menjadi orang Kristen yang menakjubkan. Mereka tetap setia kepada Allah. Mereka mengabarkan Injil dengan berkobar-kobar. Mereka melakukan penyembuhan dan mujizat. Dan setiap hal-hal yang mereka lakukan dengan penuh sukacita. Sekalipun mereka dalam penderitaan. Sampai Rasul Paulus pun berbangga dengan mengatakan, 2 Korintus 7 ayat yang keempat. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Saudara, itu sukacita untuk rekan-rekan kerjanya yang dapat bekerja sama dengan harmoni. Kita juga dapat menerapkan sukacita. Yang ketiga, ketika kita membandingkan hidup kita yang lama, hidup kita di dalam dosa. Dan sekarang kita memiliki hidup yang baru, yaitu di dalam Kristus. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 di sana mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup berarti memberi buah. Saudaraku, bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal Kristus? Bagaimana saat kita? Bagaimana pikiran kita pada saat itu? Bagaimana mindset kita? Bagaimana kita menjalani prinsip-prinsip hidup kita yang keliru? Bagaimana kita menikmati dosa dan menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa saja dibandingkan dengan hidup kita yang sekarang? Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Apakah kita bisa melihat perbedaan nyata? Dan pernahkah kita mengucap syukur untuk semuanya itu? Bahwa kita sudah ditebus, hidup kita menjadi berbeda dari yang dahulu. Dan tujuan-tujuan hidup kita menjadi berbeda. Lebih mulia sebagaimana yang Kristus harapkan. Ini adalah sikap membandingkan yang positif. Yang membuat kita dapat amat sangat bersuka cita. Karena hidup lama kita telah mati digantikan sebagai ciptaan yang baru. Dan yang terakhir saudara, mulailah, awalilah. Mari kita melakukannya dalam hidup kita saat ini. Jangan senang dengan menunda pekerjaan. Saudara, menunda adalah tipu daya. Yang harus kita lakukan adalah mengejarnya, mengawalinya sekarang juga. Jangan hidup dengan ilusi bahwa kebahagiaan akan datang nanti. Jika saya lulus kuliah, jika saya mendapatkan promosi jabatan, jika segala sesuatu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa pada hari Kristus mati untuk kita, dia telah bangkit. Itulah saat kebangkitan kita sebagai anak-anak Allah untuk bersuka cita tanpa batas dalam hidup kita. Bayang kematian tidak ada lagi. Dosa kita telah dibereskan di atas kayu salib. Penyakit kita ditanggungnya dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, hiduplah sebagai orang yang sembuh. Amsal 17:22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, tidak adanya sukacita menyebabkan kita sakit. Berapa banyak orang yang sakit dalam rumah mereka membuat sakit seisi rumahnya, bukan? Ada seorang ibu yang sakit dan penuh dengan kemarahan serta kepahitan sepanjang hidupnya. Ketika dia sudah tidak berdaya, bukan hanya dia lemah secara fisik, tetapi dia telah membuat hidup anak-anaknya menjadi berantakan. Anak-anaknya tidak akur, saling menuding karena merasa lelah merawat mamanya ini. Kehidupan rumah tangga anaknya menjadi tidak jelas. Menantunya enggan pulang karena ibu mertua yang melelahkan. Dan pada akhirnya kemarahan sang anak, mamanya ini dipasrahkan kepada gereja karena keluarga tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Kemarahan dan ketidakpuasan anaknya pun diluapkan kepada orang-orang lain. Hari-hari penuh kemurungan, mamanya dalam kondisi sakit masih menyakiti anak-anaknya dan membuat kepahitan di dalam hati anak, menantu dan juga cucunya. Siapa dia? Padahal dia dulunya adalah orang yang melayani Tuhan, namun hatinya tidak pernah mengalami kemerdekaan dan tidak pernah mengalami sukacita sejati. Saudaraku, bukan hanya sakit secara fisik, tapi emosi-emosi negatifnya meluap.
rasa takut, depresi, amarah, rasa bersalah yang berlebihan, iri hati dan duka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di samping emosi-emosi yang buruk, di tengah-tengah peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang menstimulasinya, orang Kristen seharusnya bisa dan sebaiknya tahu cara untuk tetap bersuka cita. Pesan Injil adalah bahwa sukacita merupakan kehendak Bapa bagi anak-anaknya. Saudara, lalu bagaimana kita tetap dapat hidup di dalam dunia yang masih penuh dengan penderitaan ini? Rasul Paulus hidup dalam penderitaan yang amat sangat di dalam penjara di bawah otoritas Romawi. Namun di sana ia memilih menulis surat sukacita bagi jemaat Filipi. Hal yang sama berlaku untuk kita. Apapun di sekeliling kita bisa menjadi materi kesengsaraan dan penderitaan kita, namun tidak harus memengaruhi sukacita kita. Dietrich Bonhoeffer pernah dipenjara dan ada seorang perwira Inggris yang juga pernah dipenjara bersamanya. Perwira itu memberikan kesaksian demikian. Bagi saya, Bonhoeffer tampak selalu menyebarkan suasana bahagia dan sukacita dalam peristiwa paling sederhana sekalipun dan penuh rasa syukur hanya karena kenyataan dia hidup. Saudara, Bonhoeffer telah menjadi kesaksian yang baik dalam penjara karena menebarkan suasana sukacita di tengah penderitaan yang dialaminya dan orang-orang di sekitarnya. Sukacita sejati datang dari Tuhan dan Roh Kudus yang menggerakkan kita, bukan oleh situasi yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak dari kita yang mudah sekali terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Mari saudara kita hidup dengan bebas, bahagia, menerapkan sukacita yang sudah diberikan Roh Kudus bagi kita orang percaya dan anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kita tidak dipanggil untuk berpura-pura bahwa segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Tetapi apapun yang terjadi, orang percaya harus menemukan sukacita di dalam Kristus. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Sebagaimana kata pemazmur Daud, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu dan keselamatan yang daripadamu. Amin. Selamat bersukacita bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari di dalam doa kita mengakui dosa-dosa kita jikalau kita belum bisa bersukacita dan menerapkan sukacita ini dalam kehidupan kita. Mari kita juga mohon ampun atas tindakan, sikap hati yang membiarkan iblis bekerja leluasa dalam diri kita. Mari kita juga berterima kasih atas karunia-Nya, kasih karunia-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, dan memohon berkat-Nya bagi kita sekalian. Dan memohon berkat juga bagi orang-orang yang masih hidup dalam duka cita dan kemurungan. Memohonkan berkat bagi mereka supaya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sukacita adalah buah roh yang seharusnya ada dalam diri kami sebagai orang percaya. Namun seringkali Tuhan kami tidak hidup di dalamnya. Sehingga kami terus membawa beban dalam kehidupan kami. Membawa emosi-emosi negatif dan meluapkannya setiap saat. Tidak membuat suasana sukacita di sekeliling kami. Membuat kemurungan, kemarahan, kepahitan hati untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan diri kami sekalipun. Mohon ampun atas semuanya itu ya Tuhan. Jikalau ada permasalahan dalam diri kami yang begitu berat, biarlah kami belajar membawanya kepada Tuhan. Sehingga tidak mengurangkan sukacita kami. Tuhan, kami mohon ampun. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau yang begitu lembut hati. Kami percaya ketika kami datang dengan kesungguhan hati, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah besar yang begitu Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Mohon berkat-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Kami juga mengingat orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, siapapun mereka ya Tuhan. Yang kami tahu mereka tidak hidup dalam sukacita, dalam amarah yang besar, dalam ketidakpuasan. Sehingga terlihat dari emosi-emosi negatif yang mereka keluarkan. Tuhan, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka. Jadikanlah kami Tuhan pembawa damai sejahtera. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang memantulkan sukacita Tuhan terhadap mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, angkatkanlah duka cita, kemurungan
yang terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah setia dan adil. Kami percaya Engkau memperhatikan kehidupan yang demikian. Berikanlah damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan, belas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Mohon Tuhan menolong, sehingga kami tidak membuka celah bagi diri kami Tuhan, untuk iblis bekerja, membawa duka cita dalam hati kami, kemurungan, ketidakbahagiaan. Tapi biarlah roh Tuhan menguasai kami, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan, kita boleh mengakhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini. Saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati.